talk about nothing. I hate to say I should have seen it coming. Last summer, everything was easy. We had it all, didn't we, baby? No wonder you couldn't keep it. It got harder than you thought it would be. You stopped loving me on the dark nights. Now you won't kiss me in the sunlight. Last summer, I know you'll leave me, 'cause loving me is the key. Selamat pagi, yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 Program Studi Biologi LPTK Unstri. Perkenalkan, nama saya Erika Novita Purba. Saya guru SMA Negeri 1 Kotari, Kecamatan Kotari, Kabupaten Sedang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dengan materi Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati 10 MIPA SMA Negeri 1 Kotari. Mohon saran dan bimbingan dari Bapak Ibu dosen. Sekian dan terima kasih. Minta dulu Dion untuk memimpin doa supaya pelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di kelas. Berdoa selesai. Sekarang Ibu absen dulu. Yang pertama, Najwa Desti Amanda. Hadir, Bu. Bulan Setianingsih. Ini, Bu. Mariana Sinaga. Dion Junior Saragi. Ayo, Bu. Adelia Ananda. Hadir, Bu. Abdillah Puspitasari. Hadir, Bu. Vivi Maya Silvia. Hadir, Bu. Najwa Nayara Fadila. Hadir, Bu. Syafira Yolanda. Hadir, Bu. Sri Yani Ningsih. Hadir, Bu. Ruangannya sudah dibersihkan dah hari ini, Nak? Coba periksa sampah yang ada di sekitarnya ya. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa ya, Nak? Siapa yang tahu? Sekarang coba kamu perhatikan gambar slide PPT yang ada di depan. Ya, menurut pendapat kamu, ini gambar apa? Menurut pendapat kamu, apa dampak kebakaran hutan pada keanekaragaman hayati? Yang bisa menjawab. Saya, Bu. Ya, Adina. Dampaknya mengakibatkan punahnya flora dan fauna. Saya, Bu. Dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Bagus ya, Nak. Terima kasih. Berarti kalian sudah memahami tentang materi kita yang minggu lalu. Oleh karena itu, kita wajib mensyukuri dengan menjaga
kelestarian keanekaragaman hayati khususnya di sekitar kita. Ya, sebelumnya Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang kompetensi dasar dari ajaran kita hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu dari 3.2, menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan kelestariannya. Kemudian indikatornya yaitu yang pertama, mengidentifikasi jenis flora dan fauna di Indonesia. Kemudian yang kedua, mengaitkan ciri-ciri flora dan fauna di Indonesia dengan tipe penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis keanekaragaman hayati di Indonesia. Oke, kemudian tujuan pembelajaran kita diharapkan kalian nanti setelah selesai pelajaran kita ini, yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi jenis flora dan fauna di Indonesia. Kemudian yang kedua, mengaitkan ciri-ciri flora dan fauna di Indonesia dengan tipe penyebarannya. Kemudian yang ketiga, menganalisis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sekarang, siapa yang tahu apa manfaat kita mempelajari upaya pelestarian keanekaragaman hayati ini? Saya, Bu. Ya, Dion. Kalau kita mempelajari keanekaragaman hayati ini, kita dapat mengetahui jenis-jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia. Oke, bagus ya. Siapa lagi? Saya, Bu. Oke, Najwa. Dapat mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia. Iya, dapat mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kita akan menjelaskan ya kegiatan apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya, yang pertama kita akan melakukan diskusi kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kemudian nanti setelah itu kalian akan melakukan persentase untuk setiap kelompoknya. Ya, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya, dan kelompok yang lain akan memberi tanggapan ataupun menambahi dari jawaban dari kelompok yang tampil. Ya, oke, untuk diskusi. Ya, Ibu akan membuat teknik penilaian meliputi kognitif, kemudian sikap dan keterampilan. Jadi diharapkan nanti kalian ketika diskusi kalian harus benar melakukannya dengan jujur dan bertanggung jawab. Oke, untuk memeriksa kemampuan awal kalian di pelajaran ini, coba Ibu tanya, siapa yang tahu tipe persebaran flora yang ada di Indonesia dibedakan atas berapa? Ya, Alina silahkan. Pertama Asiatis, Peralihan, dan Australis. Ya, bagus ya. Ada persebaran flora di Asiatis, kemudian Peralihan, dan Australia. Oke, supaya Ibu lebih mengetahui sejauh mana kemampuan kalian, maka Ibu akan memberikan post-test pada kalian pada hari ini. Kerjakan dengan jujur ya, Nak.
perhatikan gambar yang ada di slide PPT yang di depan. Gambar apa yang kalian perhatikan di depan tersebut? Gambar orang hutan, Bu. Saya Bu, Ya, orang hutan. sekarang coba kalian baca narasi yang ada di depan. Coba baca nak, Dion. Salah satu satwa langka itu adalah dari jenis primata yaitu orang hutan Sumatera, Monggo Ambeli. Perhatikan gambar. Menurut data IUCN International for Conservation of Nature, populasi primata tahun 1994 berjumlah 12.000 ekor, tahun 2004 7.300 ekor, dan tahun 2007 6.500 ekor. Status konservasi terancam kritis menurut IUCN atau International for Conservation of Nature adalah kondisi flora atau fauna tersebut menghadapi risiko kepunahan yang sangat tinggi di alam liar. Jika Anda adalah seorang kepala badan konservasi di Sumatera Utara, langkah-langkah apa yang Anda ambil untuk menjaga populasi orang hutan? Saya mau bertanya Bu, apa yang terjadi pada orang Oke, siapa lagi dari gambar yang bisa memberikan pertanyaan? Saya Bu. Ya, silakan berdua. Apa dampak kebakaran hutan pada spesies orang hutan? Saya Bu, Ya, Suryani, silakan. apa upaya untuk melestarikan spesies orang hutan? Oke, nanti pertanyaan yang timbul dari kalian itu akan kalian kerjakan di LKPD kalian masing-masing. Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Masing-masing kelompok harus bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Oke, untuk supaya kalian bisa dapat mengerjakan soal yang di LKPD, Ibu akan memutarkan video persebaran flora dan fauna yang ada di sini. Coba diperhatikan ya, Nak. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Apa sih yang dimaksud flora dan fauna? Flora adalah berbagai macam tumbuhan. Flora Indonesia bagian barat meliputi berbagai jenis tanaman yang tumbuh di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di daerah ini juga terdapat hutan hujan tropis, yaitu hutan yang sangat lebat. Flora Indonesia Tengah meliputi tumbuhan yang terada di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Di daerah ini juga terdapat hutan hujan musim. Hutan hujan musim adalah hutan yang terdapat di daerah yang memiliki musim kemarau yang cukup panjang. Flora Indonesia bagian timur adalah flora yang hidup di Pulau Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Di daerah ini terdapat hutan sabana dan padang rumput yang luas. Fauna adalah berbagai macam hewan. Fauna di Indonesia dibagi oleh garis Bennett dan garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat juga disebut fauna asiatis. Sedangkan fauna Indonesia Tengah disebut fauna peralihan.
Indonesia Timur disebut juga fauna australis. Setelah mempelajari persebaran flora dan fauna, diharapkan kita bisa menjaga dan melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Oke anak-anak, setelah kalian nanti mengamati video itu, kalian akan mengerjakan LKPD yang akan Ibu berikan. Oke anak-anak, sekarang setelah kalian berkelompok, Ibu akan membagikan LKPD kalian. Dan kerjakan bersama kelompoknya masing-masing ya. Oke, sekarang coba lihat LKPD-nya masing-masing. Sudah dilihat? Oke. Ada prosedur kerjanya. Yang pertama itu duduklah secara berkelompok, kemudian kerjakan permasalahan yang ada di LKPD, ya, baik dengan bukunya, buku paketnya maupun bahan ajarnya. Kemudian nanti setelah selesai, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Kemudian kumpulkan LKPD-nya yang setelah selesai kepada Ibu. Sudah mengerti? Oke, sekarang kerjakan LKPD-nya masing-masing.
waktunya sudah habis ya. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Ayo kelompok 1 maju ke depan dan membacakan hasil dari presentasi kelompoknya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya bernama Rino T.B. Siregar. Saya Samira Dwi Yolanda. Saya Abdullah Fitri. Saya Delia Nanda. Saya di sini ingin membacakan hasil tugas kelompok kami. Yang pertama yaitu tabel pengelompokan fauna Indonesia berdasarkan daerah penyebarannya. Penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia atau disebut dengan fauna. Yang pertama dari tipe oriental, harimau, macan tutul, gajah, gajah Jawa, orangutan. Tipe dari peralihan adalah anoa pegunungan, komodo, babi rusa, maleo, duyung. Tipe Australia yaitu kanguru pohon, burung kasuari, burung kakatua raja, dan burung ekortita dan kasturi raja. Yang kedua yaitu tabel pengelompokan flora Indonesia berdasarkan daerah penyebarannya. Penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia atau disebut juga dengan flora. Flora paparan Sunda dan Barat. Yang pertama yaitu sagu, kedua pala, ketiga matoa. Flora kawasan Walace atau Tengah. Yang pertama itu eboni atau kayu besi, kedua pohon leda, ketiga cengkeh. Dan flora paparan Sangkul atau Timur. Yang pertama Padama Sasa, bunga anggrek, Tian Soeharto atau anggrek Hartina. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, anak-anak, ada yang menanggapi dari presentasi dari kelompok 1? Kami Ayo, Dion, silakan. Kami mau menambahi dari yang tabel kawasan Indonesia bagian barat itu ada lagi namanya binatang lutung atau Preditis cristata, dan merah hijau atau Pachyonychus, dan burung jalak Bali yaitu Leucospar rossilidi. Oke, bagus ya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Sekarang untuk menjawab adik-adik kita maju kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Yuk, kamu sini aja yuk. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya bernama Mariana Sinaga. Saya bernama Najwa Amanda. Saya bernama Mas Ganessi. Kami akan mempresentasikan hasil kami. 1. Bagaimana penyebaran flora di Indonesia? Flora di Indonesia termasuk flora kawasan Malaysiana yang meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Pada tahun 2009, Van Lenzen dan Sip, botanis dari Belanda, melakukan penelitian yang menjelaskan distribusi flora Malaysiana. Menurut keduanya, flora Malaysiana terbagi menjadi flora dataran rendah, flora dataran sahul, dan flora di dataran rendah atau peralihan yang sangat khas dan endemik. 2. Bagaimana penyebaran fauna di Indonesia? Penyebaran fauna di Indonesia dipengaruhi oleh aspek geografi dan peristiwa geologi benua Asia dan Australia. Para pakar geologi berpendapat bahwa tipe fauna di kawasan Indonesia bagian barat mirip dengan fauna di Asia Tenggara atau Oriental. Sedangkan fauna di kawasan Indonesia bagian timur mirip dengan fauna di benua Australia atau Australis. Daerah persebaran fauna di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan Indonesia bagian barat, kawasan peralihan atau Malaysia, dan kawasan Indonesia bagian timur. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, ada yang menanggapi jawaban dari kelompok 2? Nama guru
Ya. Begitu kita beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dan KPD kita kelompok 3. Ayo silakan dari kelompok 3. Kelompoknya. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Dewi Saragi. Dan nama saya Sri Musi. Dan saya Najwa Naira Fadila. Dan saya Titi Mai Setia Bonjanipa. Di sini kami akan menjawab soal nomor 3, yaitu dengan pertanyaan, buatlah tabel perbandingan flora endemik di daerah daratan Saul, daerah Australia, dan daerah Sunda. Kami akan menuliskan jawaban kami tadi untuk tabel di papan tulis ini. Oke, di flora daratan Saul itu ada sagu atau Metropsilon sagu, ada pala atau Myristica viragans, ada matoa atau Pometia pinnata, dan ada pohon nipa. Di daerah peralihan ada kayu eboni atau kayu besi, yaitu Dicrocus seronica, ada pohon lada, yaitu Eucalyptus degrupita, ada cengkeh, yaitu Sigisium aromaticum, ada cendana, langtan, dan amputu. Di daratan Sunda ada Padma raksasa, yaitu Rafflesia arnoldi, ada bunga Dian Soeharto atau Anggrek hartina atau Silindium hartina anum, dan mangrove dan rawa, terus ada gambut dan ada kemuning. Oke, ada tanggapan atau yang ditanyakan dari kelompok 3? Gak ada, Bu. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, sekarang supaya kalian lebih paham, Ibu akan menjelaskan di sini. Penyebaran fauna di Indonesia itu dibedakan atas 3 ya. Fauna tipe asiatis, kemudian peralihan, sama Australia. Coba, fauna tipe asiatis itu ada gajah, burung merak, jenis primata, badak, dan harimau. Coba perhatikan gambarnya ya, Nak ya. Kemudian untuk tipe peralihan, coba lihat, dia meliputi daerah Sulawesi dan NTB. Ya, contohnya kuda, kuskus, komodo, babi rusa, dan burung maleo. Kemudian untuk tipe australis itu meliputi Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Contohnya burung merpati, kemudian burung kakak tua, kanguru, koala, dan mamalia kecil. Sekarang untuk penyebaran floranya, coba perhatikan ya, itu ada peta persebaran flora di Indonesia. Ya, flora Indonesia juga dibedakan atas 3, yaitu kawasan Indonesia bagian barat, kawasan Indonesia flora bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Bagian barat itu contohnya meranti dan rotan. Kemudian daerah tengah contohnya pohon jati, kenari, dan mahoni. Kemudian di kawasan Indonesia timur contohnya mamalia, matoa, dan ratu saul. Kemudian golongan hewan endemiknya, coba lihat ya. Contoh golongan endemik Indonesia: komodo, anoa, orangutan, siama, burung cendrawasih, dan badak Jawa. Ya, kemudian tumbuhan endemiknya durian, salak, rafflesia, luwak, bem, dan mundu. Iya, Nak ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Penyebaran fauna di Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu 1 asiatis, contohnya gajah. 2 peralihan, contohnya kuda. Yang 3 australis, contohnya burung kakak tua. Flora di kawasan Indonesia dibagi menjadi 3. 1 kawasan Indonesia bagian barat atau Kalimantan, contohnya rotan. 2 Ibu Ulang lagi flora ya. Flora namanya, Bu. Flora di kawasan Indonesia
menjadi 3. 1. Flora di kawasan Indonesia bagian barat atau Kalimantan, contohnya rotan. Flora di kawasan Indonesia bagian tengah atau Jawa, contohnya pohon jati. Ketiga, flora di kawasan Indonesia bagian timur atau Papua, contohnya matoa. Pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia dibedakan menjadi 2. 1. In situ, perlindungan hewan dan tumbuhan di habitat aslinya, contohnya suaka marga satwa. Yang kedua, ex situ, perlindungan hewan dan tumbuhan yang diambil dari habitat aslinya, contohnya kebun raya. Oke, anak ya. Sudah disimpulkan oleh teman-teman yang ada. Oke, untuk mengetahui pemahaman kalian lebih dalam, sekarang coba kalian kerjakan, ya, coba kalian kerjakan lagi post test yang akan Ibu bagikan. Oke, untuk lebih memahami materi hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi pada kalian. Ya, coba dikerjakan evaluasi yang Ibu berikan ini. Oke, sekarang Ibu bertanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah cukup menyenangkan? Menyenangkan. Oke. Apa manfaat dari kalian pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Oke, Dion, silakan. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kami dapat berdiskusi dengan teman-teman kami dengan baik, dan manfaat yang kami ambil dari pelajaran hari ini adalah kami dapat melestarikan keanekaragaman hayati, khususnya di lingkungan sekitar kami. Oke, terima kasih ya Dion. Oke, silakan duduk nak. Oke, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ya, untuk pembelajaran minggu depan, kalian baca tentang materi bakteri ya, dan minggu depan kalian harus mengetahui tentang ciri-ciri dari bakteri. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ya, saya minta kalau anak kami Dion untuk memimpin dalam doa. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Sebelum kita pulang, mari baik-baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada apa?